Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang studi kelayakan bisnis, yaitu aspek teknis, aspek teknologi, dan aspek operasional. Baik, langsung saja. Studi kelayakan merupakan sebuah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Dalam studi kelayakan bisnis, suatu penelitian yang terdiri dari beberapa aspek yang digunakan untuk mengambil keputusan apakah bisnis tersebut dapat dijalankan atau tidak, yaitu dari aspek hukum, aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek pemasaran dan keuangan. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang perlu dinilai terdiri dari berbagai aspek penyusunan studi kelayakan bisnis dibuat ketika pelaku bisnis akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merintis usaha baru. Yang kedua, mengembangkan usaha yang sudah ada. Ketiga, memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan. Ketika akan melakukan studi ini, ada 6 bidang yang akan diteliti dan dianalisis. Keenam bidang tersebut yakni 1. Deskripsi pasar. 2. Deskripsi bisnis. 3. Teknologi yang diperlukan. 4. Detail mengenai finansial dan struktur organisasi bisnis tersebut. Yang kelima, kesimpulan bagaimana bisnis yang dirintis bisa maju. Baik, selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan studi kelayakan bisnis. Tujuannya yaitu mengurangi risiko terjadinya kerugian. Yang kedua yaitu memudahkan perencanaan ke depannya. Yang ketiga memudahkan dalam melaksanakan kerja. Yang keempat yaitu memudahkan dalam pengawasan bisnis. Dan yang terakhir yaitu memudahkan dalam pengendalian bisnis. Selanjutnya yaitu manfaat dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu bisa lebih memahami peluang. Dengan menjalankan proses studi kelayakan bisnis, Anda bisa menemukan jawaban apakah bisa yang akan dijalani benar-benar prospek ke depannya atau hanya akan membuang waktu, tenaga, pikiran, dan modal saja. Yang kedua yaitu menguji konsep bisnis. Uji kelayakan bisnis yang dibuat sampai sejauh mana konsep bisnis yang Anda jalankan, terutama saat menghadapi permasalahan. Tentunya ini akan bermanfaat bagi Anda, terutama saat menghadapi permasalahan-permasalahan yang besar. Yang ketiga yaitu menambah kepercayaan diri. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam pengertian memiliki manfaat untuk menambah kepercayaan dalam menjalankan suatu bisnis. Selain menambah kepercayaan diri, studi kelayakan bisnis bisa membantu dalam evaluasi semua kegiatan bisnis yang dijalankan. Dan yang terakhir yaitu keuangan dan modal. Kebutuhan modal bisnis melalui studi kelayakan bisnis bisa menentukan beberapa besar modal yang perlu Anda keluarkan saat menjalankan bisnis sehingga terhindar dari kekurangan modal di tengah jalan yang menjadi salah satu penyebab bisnis Anda gagal. Baik, selanjutnya yaitu aspek-aspek studi kelayakan bisnis, di mana ada beberapa hal yang perlu dibahas mengenai aspek yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis, terkait keputusan layak atau tidaknya dijalankan suatu bisnis tersebut. Aspek yang berkaitan selanjutnya dinilai, diukur, dan diteliti sesuai dengan standar yang ditentukan, serta peraturan yang disepakati serta disahkan. Hal mendalam perlu dilakukan pada beberapa aspek, yaitu yang pertama, aspek teknis, yang kedua yaitu aspek teknologi, dan yang ketiga yaitu aspek operasional. Selanjutnya, aspek teknis. Aspek teknik adalah aspek pembahasan proses pengembangan proyek teknik dan operasinya. Pragesti, Nugraha, dan Arijanto 2013. Aspek teknik menganalisis kesiapan teknik dan ketersediaan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis secara umum. Ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek ini, yaitu 1. Agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisien. Yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya.
Yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk menjalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan secara dan di masa yang akan datang. Selanjutnya aspek teknologi. Aspek teknologi dalam studi kelayakan bisnis yaitu untuk meyakini secara teknologi mengenai rancangan bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik dapat saat pembangunan bisnis berjalan atau operasional secara rutin. Contoh beberapa aspek teknologi yang sering menjadi pertimbangan dalam sebuah perusahaan yaitu yang pertama teknologi perusahaan, yang kedua pemilihan mesin dan peralatan, yang ketiga aspek kualitas dari teknologi. Baik, selanjutnya yaitu aspek operasional. Kasmir dan Jakfar 2012 menjelaskan bahwa analisis dari aspek operasi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usaha dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi dan layout serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki, serta biaya yang paling efisien. Luas produksi dapat dilihat dari segi teknis. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam studi kelayakan bisnis terdapat beberapa aspek yang membantu suatu proses tersebut, seperti aspek teknis, teknologi, dan operasional. Merupakan suatu aspek yang berkenan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis ada beberapa hal yang perlu dibahas mengenai aspek yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis terkait keputusan layak atau tidaknya dijalankan suatu bisnis tersebut. Aspek yang berkaitan selanjutnya dinilai, diukur dan diteliti sesuai dengan standar yang ditentukan serta peraturan yang disepakati serta disahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi, kami mohon maaf, dan saya tutup dengan pranam Santi. Om Santi 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 Om.